Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, saya Kesha Melia. Saya Regia Ilma. Saya Wafazah Waifatunisa. Saya Nelok Zamandani. Saya Laila Hasniani. Saya Fahriza Mulia. Saya Sofia Amalia Salsabila. Jadi di sini kita akan mempresentasikan dalam pembahasan 4 tipe ancaman internet. Yang pertama, penyerangan internet yaitu phishing. Phishing adalah suatu penyerangan untuk mengungkapkan informasi pribadi pengguna seperti nama pribadi, kata sandi, dan lainnya. Phishing ini juga memiliki varian atau anakan. Contohnya seperti bisnis email kompromis, yaitu menyerang untuk ke vendor-vendor atau company untuk mengelabui atau menipu para karyawannya. Slide selanjutnya yaitu konteks dari case yang saya sudah baca. Dari jurnal yang saya sudah baca, konteksnya yaitu BEC ini menimbulkan kerugian sebesar 1,8 miliar di AS pada tahun 2009. Dan attack description atau penyerangannya yaitu si pelaku ini tuh sering menyamar sebagai eksekutif atau vendor untuk mengirim alamat email yang palsu dan melakukan penyamaran untuk menipu karyawan untuk mentransferkan dana. Lalu impact dari attack ini, dari penyerangan ini yaitu pastinya company ini mendapatkan financial loss atau kekurangan keuangannya gitu. Lalu mengganggu operasional bisnis dan juga pastinya akan mengurangi kepercayaan dari customer karena penyerangan ini. Lalu selanjutnya yaitu solution yang diberikan. Tindakan penanggulangan itu bisa dilakukan dengan menerapkan protokol autentikasi email seperti SPF dan DKIM. Selanjutnya ada mewajibkan penggunaan multi-factor authentication, melakukan pelatihan keamanan cyber, menyusun rencana tanggap insiden atas BEC, berpartisipasi di jejaring kolaborasi industri dalam berbagai intelijen ancaman, dan lainnya. Dan selanjutnya adalah impact dari solution yang diberikan. Impact baiknya yaitu dapat mengurangi resiko email spoofing atau peniruan di domain. Selanjutnya ada mencegah akses ilegal ke akun penting atau akun utama company, memastikan penanggulangan cepat dan terkoordinasi, dan juga pasti meningkatkan kesadaran. Lalu selanjutnya memungkinkan identifikasi pola mencurigakan secara real time. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai malware. Malware atau disebut juga dengan malicious software adalah kode berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mendapatkan akses yang tidak sah ke sistem komputer, jaringan, atau perangkat. Malware dapat menyebar melalui email, unduhan, atau eksploitasi kerentanan, dan seringkali bertujuan untuk mencuri data, memata-matai, atau memeras pengguna. Istilah ini pertama kali digunakan secara luas pada tahun 1990-an, tetapi konsepnya berasal dari virus komputer awal seperti Creeper pada 1971. Nah, malware ini memiliki berbagai varian berdasarkan fungsi dan metode penyebarannya. Yang pertama, virus adalah kode yang menempel pada file atau program lain dan menyebar saat file tersebut dieksekusi. Contohnya, ada virus boot sektor yang menginfeksi sistem operasi. Yang kedua, ada worm. Nah, worm ini mirip seperti virus, tetapi dapat menyebar sendiri tanpa interaksi pengguna. Sering melalui jaringan, contohnya ada WannaCry pada tahun 2017 yang memanfaatkan kerentanan Windows. Yang ketiga, ada Trojan House, program yang menyamar sebagai software sah untuk memberikan akses backdoor. Contohnya, ada Trojan Banking yang mencuri kredensial keuangan. Yang keempat, ada ransomware yang mengenkripsi data pengguna dan meminta tebusan. Contohnya, CryptoLocker. Yang kelima, ada spyware yang memantau aktivitas pengguna dan mengirim data ke pihak ketiga. Contohnya ada keyloggers. Yang keenam, ada adware yang menampilkan iklan yang tidak diinginkan dan seringkali mengumpulkan data untuk penargetan. Yang ketujuh ada rootkit,
yang menyembunyikan keberadaannya sendiri dan aktivitas malware lainnya di sistem. Malware biasanya masuk melalui vektor seperti yang pertama ada email phishing, lampiran atau tautan berbahaya. Yang kedua ada driver by download, situs web yang terinfeksi secara otomatis mengunduh malware. Yang ketiga ada eksploitasi kerentanan, yang memanfaatkan bug di software seperti zero-day exploits. Setelah masuk, malware itu dapat mengubah file sistem. Yang kedua, mengumpulkan data sensitif, misalnya ada password atau informasi kartu kredit. Yang ketiga, mengontrol perangkat jarak jauh atau disebut juga dengan botnet. Yang keempat, menyebar ke perangkat lain di jaringan. Dalam operasinya, malware dapat mengubah file sistem, mencuri data sensitif, atau membentuk botnet untuk serangan terdistribusi. Dampaknya meliputi kerugian finansial, kehilangan data, dan keancaman keamanan nasional dengan kerugian global akibat cybercrime diperkirakan mencapai triliun dolar. Nah, pencegahan melibatkan penggunaan antivirus, firewall, dan analisis perilaku. Meskipun malware terus berevolusi dengan teknik seperti obfuscation, contoh nyata termasuk WannaCry pada tahun 2017 yang berparalisis sistem kesehatan global dan serangan ransomware pada Colonial Pipeline pada tahun 2021. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fariza. Selanjutnya, studi kasus malware. Studi kasus ini berfokus pada penyerangan malware terhadap mobile banking, yang dimana saat ini pelayanan perbankan online semakin berkembang. Serangan malware yang terjadi yaitu yang pertama ada Emotet, di mana malware mencuri kredensial perbankan melalui email phishing dan lampiran berbahaya. Yang kedua ada ransomware yang mengenkripsi file korban dan meminta tebusan untuk kunci deskripsi, biasanya menargetkan lembaga keuangan. Yang ketiga ada Zbot atau Zeus, di mana trojan dengan ransomware yang mencuri data perbankan menggunakan metode keystroke login dan man in the browser. Lalu keempat ada Trickbot atau Dire yang dapat mencuri melalui transfer kawat tidak sah menggunakan teknik spamming dan phishing. Yang kelima ada fake token, di mana menampilkan layar login palsu untuk mencuri kredensial melalui aplikasi keuangan. Dan juga ada malware lainnya seperti Tordo, Blackjack Free, Hijackrat, SpyEye, dan Shylock. Lalu serangan malware ini dapat terjadi karena pertama, adanya perpindahan malware dari sistem konvensional ke mobile. Lalu kedua, adanya aplikasi ketiga yang tidak dapat dipercaya. Ketiga, Wi-Fi yang digunakan tidak aman yang dapat menyebabkan serangan man in the middle. Lalu keempat, perilaku pengguna yang kurang waspada seperti mengunduh software berbahaya atau mengklik tautan yang mencurigakan. Lalu ada solusi keamanan agar terhindar dari serangan malware, yaitu yang memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, kerahasiaan atau confidentiality, di mana hanya mereka yang memiliki otorisasi yang tepat yang dapat mengakses informasi keuangan nasabah bank yang berbeda. Yang kedua, ada integritas atau integrity, di mana dalam situasi apapun, entitas yang tidak berwenang tidak boleh memodifikasi atau mengubah data keuangan bank. Yang ketiga, ada ketersediaan atau availability, di mana setiap serangan denial of service terhadap sistem informasi keuangan, termasuk berbagai server perbankan, harus dicegah. Lalu keempat ada autentikasi dan otorisasi, di mana proses pengkonfirmasi identitas pengguna dan autentikasi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan operasi yang disetujui. Lalu yang kelima ada non-repudiation dan freshness. Non-repudiation mengacu pada ketidakmampuan pengguna untuk menyangkal keabsahan tanda tangan mereka pada dokumen atau pesan yang dikirimkan oleh mereka. Dan freshness yaitu kesegaran, di mana menjamin bahwa data yang ada yaitu data terkini dan mencegah pihak lawan untuk mengulang pesan sebelumnya.
ini biasanya digunakan pada sistem pembayaran. Nah, lalu ada juga hal-hal yang dapat kita lakukan sebagai solusi itu, yaitu yang pertama, mengedukasi pengguna agar lebih waspada terhadap informasi yang diterima. Yang kedua, melakukan pembaharuan sistem operasi secara berkala. Yang ketiga, menggunakan perangkat lunak antivirus pada komputer ataupun pada smartphone. Yang keempat, menggunakan autentikasi multifaktor seperti autentikasi 2 faktor ataupun 3 faktor, di mana autentikasi 2 faktor itu kombinasi antara pengetahuan seperti password dan kepemilikan seperti OTP atau perangkat. Lalu autentikasi 3 faktor yaitu kombinasi pengetahuan yaitu password, kepemilikan yaitu OTP atau perangkat, dan biometrik yaitu sidik jari atau wajah. Nah, pada studi kasus ini juga dilakukan penelitian yang melakukan perbandingan berbagai skema autentikasi 2 faktor dan 3 faktor terhadap berbagai jenis serangan seperti reply attack, man in the middle, password phishing, dan yang lainnya, yang menghasilkan kesimpulan bahwa autentikasi 3 faktor merupakan jenis autentikasi yang memberikan perlindungan paling komprehensif. Nah, kalau tadi teman saya sudah menjelaskan tentang malware, sekarang saya bakal jelasin tentang spam. Apa itu spam? Spam merupakan ancaman serius di dunia maya yang tidak hanya berupa pesan tidak diinginkan, tetapi juga menjadi sarana penyebaran malware, virus, dan serangan phishing. Aktivitas ini sering dilakukan secara terorganisasi melalui jaringan tertentu yang disebut dengan byte neighborhoods, tempat sebagian besar spam dihasilkan secara global. Selain mengancam keamanan teknis, spam juga digunakan untuk tujuan politik seperti spionage melalui spear phishing. Spam ini dikirim dengan mengumpulkan target, lalu memanfaatkan infrastruktur terorganisir, yaitu botnet atau netblock rentan, untuk mengirim pesan berisi lampiran atau tautan yang berfungsi sebagai dropper. Setelah dieksekusi, dropper menginstal file load dan membuka kanal ke server pengendali, yaitu CNC, untuk mengunduh modul tambahan atau mengekfiltrasi data. Contoh nyata spam yaitu email promosi saham palsu, stock spam. Adapun terdapat studi kasus mengenai spam. Studi kasus spam terdapat pada penelitian Investigation the Effectiveness of Bayesian Spam Filters in Detecting LLM Modified Spam Mails oleh Matt Johnston dan Turban Weiss pada tahun 2024. Penelitian ini meneliti bagaimana model bahasa besar yaitu LLM digunakan untuk memodifikasi email spam agar terlihat lebih alami dan sulit dideteksi oleh filter tradisional seperti spam assassin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 73,7% email spam hasil modifikasi LLM lolos dari deteksi filter. Studi ini membuktikan bahwa perkembangan teknologi AI kini justru dimanfaatkan untuk memperkuat strategi serangan spam yang semakin canggih dan berbahaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang dampak, solusi, dan penyelesaian dari spam dalam kehidupan digital. Spam memiliki dampak yang cukup luas. Dari sisi teknis, spam dapat membebani jaringan, menurunkan kinerja sistem, bahkan menjadi sebab penyebaran malware atau virus. Dari sisi sosial, spam seringkali mengganggu privasi pengguna, menimbulkan rasa tidak nyaman, dan dapat menurunkan kepercayaan antar pengguna di dunia digital. Sedangkan dari sisi finansial, spam bisa menyebabkan kerugian ekonomi, misalnya melalui penipuan atau pencurian data. Terus untuk solusinya, untuk mengatasi hal ini, diperlukan solusi yang komprehensif. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keamanan digital. Pengguna harus berhati-hati saat membagikan data pribadi, tidak mudah percaya pada pesan mencurigakan, serta memanfaatkan fitur filter spam yang tersedia di platform digital. Untuk penyelesaiannya, penegak hukum terhadap
Pelaku penyebaran spam juga sangat penting. Pemerintah dan penyedia layanan digital perlu bekerja sama dalam membuat regulasi yang jelas agar pelanggaran dapat ditindak tegas. Dengan kolaborasi antara pengguna, masyarakat, dan pihak berwenang, penyebaran spam dapat diminimalkan dengan secara efektif. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa spam bukan hanya masalah kecil di dunia digital, tetapi memiliki dampak besar yang perlu disikapi dengan bijak melalui edukasi, regulasi, dan kerjasama antar semua pihak. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai spyware. Spyware sebuah kata yang sering kita dengar di film-film atau biasa kita sebut mata-mata. Ternyata itu benar-benar nyata dan berbahaya di dunia digital sekarang. Secara singkat, spyware itu kayak program jahat yang bisa mencuri data pribadi kita diam-diam tanpa kita sadari sama sekali. Dengan cara kerjanya yang diam-diam dan tidak terlihat, spyware bisa melacak aktivitas kita seperti mengetik kata sandi, membuka situs web, atau bahkan menyimpan data penting seperti password, informasi kartu kredit, atau data pribadi lainnya, lalu mengirimkannya ke orang yang tidak bertanggung jawab. Yang bikin lebih bahaya, spyware bisa masuk tanpa kita sadari. Misalnya dengan mengunduh aplikasi sembarangan, mengklik iklan atau tautan mencurigakan, atau bahkan dari aplikasi yang kelihatannya aman, tapi ternyata disusupi spyware. Karena itu penting banget buat hati-hati saat mengunduh dan membuka sesuatu di internet. Selanjutnya di sini ada jenis-jenis spyware yang umum yang harus kita waspadai. Yang pertama ada adware, si pengganggu dengan iklan pop-up. Advertising Support Software atau adware adalah software yang menampilkan iklan pada device pengguna tanpa izin. Adware itu biasanya muncul dalam bentuk iklan pop-up yang tiba-tiba pas kita lagi buka internet. Sekilas memang kayak cuma iklan biasa, tapi kalau gak hati-hati, adware ini bisa bikin bahaya juga. Soalnya kalau kita gak sengaja ngeklik iklannya, bisa aja kita dibawa ke situs palsu atau phishing, atau malah otomatis mengunduh malware yang bisa merusak perangkat kita. Jadi walaupun kelihatannya sepele, adware tetap harus kita waspadai. Yang kedua ada keylogger, pencuri rahasia dari aktivitas keyboard. Keylogger itu salah satu jenis spyware yang tugasnya merekam semua yang kita ketik di keyboard. Jadi misalnya kita ngetik password, email, atau data penting lainnya, semua bisa direkam sama program ini. Setelah itu, hasil rekaman dikirim ke hacker, dan mereka bisa pakai data itu buat hal-hal jahat, kayak mencuri akun atau akses ke informasi pribadi kita. Yang ketiga yaitu password theft, pencuri kredensial login. Spyware jenis ini dibuat khusus untuk mencuri data login kita, kayak username, password, atau PIN. Setelah datanya dicuri, semua dikirim ke hacker, dan mereka bisa dipakai buat masuk ke akun kita secara sesuka hati. Biasanya serangan kayak gini mengincar akun penting, kayak akun bank, belanja online, atau layanan internet lainnya. Jadi harus ekstra hati-hati kalau masukin data pribadi di web atau aplikasi. Yang keempat yaitu ada Pegasus. Pegasus adalah salah satu jenis spyware yang paling canggih yang dibuat oleh perusahaan Israel bernama NSO Group. Spyware ini bisa menyusup ke ponsel tanpa perlu tindakan dari pengguna, atau biasa disebut zero click exploit. Artinya korban tidak perlu mengeklik tautan atau mengunduh apapun. Setelah masuk, Pegasus dapat mengambil hampir semua data pribadi seperti pesan WhatsApp, foto, lokasi, bahkan mengaktifkan kamera dan mikrofon secara diam-diam. Spyware ini sering digunakan untuk memata-matai jurnalis, aktivis, dan pejabat pemerintah, sehingga menimbulkan banyak kontroversi terkait pelanggaran privasi dan hak asasi manusia. Selanjutnya, di sini ada studi kasus mengenai spyware. Dari jurnal serangan hacking tools sebagai ancaman cyber
dalam sistem pertahanan negara, kasus predator spyware oleh Sylvia et al. 2022 dibahas tentang spyware bernama Predator, sebuah perangkat lunak berbahaya yang dikembangkan oleh perusahaan Kritox asal Israel Makedonia Utara, yang digunakan untuk memata-matai pengguna smartphone tanpa sepengetahuan mereka. Spyware ini mampu merekam pesan, panggilan, lokasi, bahkan mengakses kamera dan mikrofon perangkat. Kasus ini pertama kali terungkap ketika dua politikus asal Mesir diketahui menjadi korban dari serangan predator berdasarkan laporan Citizen Lab tahun 2021. Namun, serangan predator juga ditemukan di Indonesia. Spyware ini sangat berbahaya karena bisa menembus aplikasi pribadi seperti Sinyal, Telegram, Safari, mail, dan lain sebagainya. Jika menyerang perangkat milik pejabat atau instansi penting, kebocoran data negara bisa terjadi dan mengancam keamanan nasional. Peneliti menekankan pentingnya memperkuat sistem keamanan cyber, terutama pada perangkat pemerintah. Selain itu, masyarakat juga perlu lebih waspada agar tidak mudah menginstal aplikasi atau membuka tautan mencurigakan yang menjadi jalan masuk spyware seperti predator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sophie Amelia. Di sini saya akan membahas studi kasus spy, siapa dan apa targetnya. Ancaman serangan siber pada keamanan nasional Indonesia, membahas meningkatnya serangan siber yang mengancam keamanan nasional Indonesia. Menyoroti ancaman seperti pencurian data, hacking, malware, dan penyebaran virus berbahaya. Menjelaskan bahwa data penting dan rahasia negara dapat diambil alih dan disalahgunakan serangan siber seperti spyware, predator, termasuk ancaman non-tradisional terhadap pertahanan negara, serta menekankan pentingnya pelindungan data dan kesiapsiagaan siber nasional untuk mencegah spionase digital. Selanjutnya, dampak solusi dan penyelesaian. Dampak kebocoran dan pencurian data sensitif, pemerintah, jurnalis, dan individu penting, ancaman terhadap keamanan nasional, terutama di bidang pertahanan dan intelijen, gangguan kepercayaan publik terhadap keamanan digital nasional, kerugian ekonomi dan reputasi negara akibat serangan siber lintas batas. Privasi individu terancam karena spyware mampu mengakses kamera, mikrofon, dan pesan pribadi. Solusi pengembangan aplikasi keamanan siber untuk mendeteksi dan menghapus spyware secara otomatis, peningkatan kesadaran masyarakat, dan edukasi digital terkait hanya bahaya spyware dan serangan siber. Penguatan sistem keamanan nasional melalui regulasi firewall dan monitoring sistem pertahanan siber, kerjasama antar lembaga dan negara dalam memerangi penyebaran spyware dan malware global. Dampak, solusi dan penyelesaian. Apa bahayanya? Dampak predator sangat merusak karena ia mampu menembus perlindungan data. Penyelesaian implementasi sistem deteksi dini early warning system terhadap ancaman siber di lembaga pemerintahan, audit, dan ekskripsi data berkala untuk melindungi informasi rahasia. Penegakan hukum siber bagi pelaku penyebaran spyware dan serangan digital, penerapan kebijakan keamanan digital nasional yang berkelanjutan untuk menjaga kedaulatan siber Indonesia, edukasi tentang pentingnya privasi data dan risiko spyware. Ini membuat regulasi tegas mengenai penggunaan spyware oleh pihak swasta maupun pemerintah. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih.